Perkenalkan, nama saya Riko Hartanto, NBI 1462000064. Kali ini saya akan mendemokan tentang tugas ETS membuat form order. Nah, di sini soalnya seperti ini, kita diminta untuk membuat form order. Di sini ada nomor nota, ada nama pembeli. Untuk kolom jenisnya itu terdapat pilihan biasa, pelanggan, pelanggan istimewa. Lalu untuk tanggal pembeliannya muncul tampilan kalender. Untuk jumlah pembeliannya diisi sesuai pembelian. Lalu di sini juga ada diskon. Nah, diskon ini muncul karena pilihan jenis pembelinya. Jenis pembelinya kalau biasa itu diskonnya 0, kalau pelanggan itu 2%, sedangkan pelanggan istimewa itu 4%. Nah, untuk di hari libur, kalau kita pilih iya, maka akan dipotong 2.500. Kalau saudara, ini dipotong 5.000. Jika bukan saudara, maka akan ditambah 3.000. Nah, di sini juga ada jenis barang yang dibeli, ada ABC. ABC ini jika kita pilih ABC, maka total akan ditambah 100. Jika kita memilih X, Y, Z, maka total akan ditambah 200. Untuk triple B, maka total akan dikurangi 500, sedangkan triple W maka total dikurangi 100. Nah, di PPN ini jika diskon akan mengurangi total, jika PPN akan menambah total. Jadi PPN ini saya isikan secara default yaitu 10%. Terus ada kolom total, grand total, uang yang dibayar, uang kembali, dan ada button proses dan button reset. Di sini juga ada fotonya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita coba untuk ini hasilnya. Nah, di sini ada nomor nota. Nota-notanya ini ada hintnya. Kita bisa ketikkan contohnya, seperti contoh AR001. Lalu untuk nama pembeli, kita isikan misalkan namanya Andre. Untuk pilihan pelanggannya ada pilihan pelanggan istimewa. Kita pilih pelanggan sesuai ini contoh di soal, kita coba. Lalu untuk tanggalnya kita pilih hari ini, tanggal 3. Kalau sudah jumlah yang dibeli, di sini misal 10.000, kita isikan 10.000. Nah, karena kita pilih pelanggan, otomatis diskon yang muncul di sini 2. Kalau kita pilih pelanggan istimewa, di sini diskonnya 4% maksudnya. Kita pilih biasa 0. Karena kita pilih pelanggan, di sini munculnya 2. Oke. Di sini di soal jika hari libur maka dipotong 2.500. Berarti kita pilih hari libur, kita pilih ya. Lalu saudara dipotong lagi, kita pilih ya. Untuk jenis barang yang dibeli kita pilih yang ABC, berarti ditambah 100 kalau yang ABC. PPN-nya di sini otomatis 10%. Lalu di sini uang yang dibayar. Misalkan di sini kita bayarnya 10.000. Ini ada salah perhitungan. Kita isikan 10.000. Kita proses. Nah, di sini grand totalnya setelah akumulasi perhitungan tadi yang di atas
lalu uangnya dibayar sekian, uang kembalinya 7.360. Nah, kita cek aja. Gunakan kalkulator. Kita belinya totalnya 10.000. Lalu kita pilih diskonnya 2%. Ribu dikurangi 2%-nya 200, sisanya 9.800. Karena kita pilih di hari libur, iya, hari libur kan dipotong 2.500 ya, jadi kita kurangi lagi 2.500. Oke, karena kita pilih juga saudara, maka akan dipotong lagi sehingga menghasilkan 2.300. Itu dari sini soalnya dipotong 5.000, jadi dikurangi 5.000. Oke, lalu jika kita pilih ABC, maka akan ditambah 100. Sesuai soalnya kita tambah 100. Tambah 100. Oke. Lalu di sini PPN-nya 10%. Maka ditambah 240. Bentar. 2.400 ditambah 240. 2640. Karena kita bayarnya 10.000, dikurangi 2640, hasilnya sudah sesuai 7360. Nah, di sini apabila kita bayarkan uangnya kurang, karena kita seharusnya bayarnya 2640, misal ya kita bayarkan cuma 2000 aja uangnya, kita klik proses. Nah, di sini akan muncul alert dialog dengan keterangan mohon maaf, uang Anda kurang. Di sini kalau sudah klik OK aja. Ini juga kita bisa reset. Kita kembalikan, kita kosongkan ulang seperti itu. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Nah, di sini pertama kita import package flutter /material.dart. Di sini juga flutter /service.dart, package intl/intl.dart. Nah, ini fungsinya untuk bisa menambahkan kalender atau pemilihan tanggal di dalam project flutter kita, dimana itu nanti diinputkan di file pubs-spec.yml ini. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini untuk intl versinya. Ini intl versinya yang 0.17.0 seperti itu. Selanjutnya ini biasa ada void main-nya. Terus di sini saya kasih judulnya form order. Lalu di sini kita buat list untuk pilihannya. Ada pilihan biasa, pelanggan istimewa. Ini untuk pilihan jenis pelanggannya. Lalu kita juga list juga dengan tipe data bool. Di sini ada false. Di sini juga ada produk tipenya. Kita buat list juga di dalamnya berisi ABC.
BBB, XYZ, dan triple W untuk produk tipenya. Lalu di sini juga kita list dengan tipe data integer untuk produk tipe value-nya. Yang pertama untuk ABC kan 100 tambah 100, untuk yang triple B kan ditambah 200, untuk yang XYZ dikurangi 500, triple W dikurangi 100. Nah, di sini kita buat text editing controllernya sesuai yang kita mau buat. Di sini di bawah sini nanti kita buat untuk text editing controllernya untuk invoice number controller, supaya nanti kita bisa inputkan nilai ke dalam controller ini, invoice number controller. Di sini juga buat untuk customer name controller, amount controller, PPN controller, discount controller. Yang PPN controller di sini di setting default dengan nilai 10, tapi kita bisa ubah. Lalu di diskon Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu di sini ada diskon controller. Nah, di sini untuk nilai defaultnya yaitu 0, grand totalnya controller. Lalu ada path of controller, money change controller, ada date controller juga. Nah, di sini juga kita buatkan global key-nya untuk form key-nya yang kita akan gunakan. Ini untuk membuat form key-nya. Lalu di sini kita juga buat void handle submit, dimana kita kasih tipe data untuk diskon itu double, lalu diubah menjadi integer nilainya, yaitu diskon ini per 100 nilainya, dinilai berapa di per 100. Lalu PPN juga di sini juga ada diskon amount, itu juga diubah nilainya menjadi integer, di parse integer, lalu dikalikan diskon. Jadi nilai diskon amount ini sama dengan amount control isi ini dikali diskon. Lalu double price after discount. Di sini juga nilainya diubah menjadi integer dengan dikurangi diskon amount-nya. Lalu if is holiday, kalau libur, jadi di sini kan untuk hari libur ini kalau kita gunakan yang sesuai soalnya tadi, soalnya di sini kan kalau libur itu dipotong 2.500 ya. Dipotong 2.500. Jadi di sini dikurangi 2.500. Lalu jika saudara, maka akan dikurangi lagi 5.000. Else selain semuanya itu, selain price after discountnya itu jika sibling kalau bukan saudara, else-nya yaitu ditambah 3.000. Jadi kalau dia bukan saudara pilihannya, maka di sini akan ditambahkan 3.000. Lanjut ke arah dialognya. Di sini kita buat widget OK button. Di sini kita isikan child constructor text, kita kasih isian OK. Lalu sini akan kita definisikan juga array dialognya. Array dialog untuk
judulnya kita isikan mohon maaf. Lalu kontennya, isi dari alert dialognya tadi kita isikan uang Anda kurang, karena alert dialog ini akan muncul ketika kita proses transaksinya, kalau uangnya yang dibayar itu kurang dari grand totalnya. Jadi di sini kontennya kontraktor teks uang Anda kurang. Oke, di sini kita tuliskan juga actionnya, yaitu ke OK button yang di atas ini, OK button widget OK button ini. Oke, lalu di sini juga kita buat untuk inputan nomor notanya. Oh, sebelum itu di sini juga kita inputkan ini image sesuai soalnya. Ini kita inputkan image ini kita buat folder asset image ini di dalam folder ini, folder tugasnya ini aset, kita buat file aset. Nah, untuk aset ini supaya muncul tadi, kita bisa nyalakan aktifkan di pubspec.yml ini juga. Aset ini kita ganti namanya, ini sesuai nama file kita. Lalu ini foldernya, nama foldernya. Kalau sudah, ini selanjutnya kita buat untuk kolom nomor notanya, kita gunakan kontainer. Kita buat marginnya edge insert only, dengan topnya itu 10, bottomnya 10. Lalu kita buat text from fieldnya untuk memberikan isian. Nah, controllernya ini kita gunakan invoice number controller sesuai yang sudah kita buat di atas ini, di text editing controller, invoice number controller. Lalu kita berikan label, yaitu nomor nota sesuai judulnya ini, ini kan untuk nomor nota. Lalu hint text-nya kita kasih hint text, contoh untuk format nomor notanya, yaitu AR strip 001. Ini boleh diisi terserah ya. Lalu di sini kalau kita nggak mengisikan, maka akan muncul peringatan nomor nota wajib diisi. Nah, tulisannya akan seperti ini. Jika kita nggak ngisi, maka akan muncul nomor nota wajib diisi. Jadi jika nilainya itu kosong, maka nomor nota akan muncul peringatan nomor nota wajib diisi, return nomor nota wajib diisi. Lalu selanjutnya kita buat juga kontainer untuk nama pembeli. Nah, di sini kita berikan margin juga, edge insert dengan topnya 10, bottomnya juga 10. Di sini kita kasih controllernya juga sesuai yang kita buat di atas, yaitu customer name controller, sesuai ini ya, text editing controllernya ya. Lalu diberikan nama pembeli, hint text-nya ini untuk contoh namanya. Di sini saya gunakan Sule. Lalu ini juga diberikan validator. Validator ini jika nilainya 0, nilainya nggak ada, maka dia akan memberikan peringatan nama pembeli wajib diisi. Lalu selanjutnya juga kita buat lagi untuk jenis pelanggannya yang ini. Di sini kita gunakan margin, edge insert only, topnya 10 juga, buttonnya 10. Nah, di sini kita gunakan drop down button from field. Lalu
kita isikan di sini, kita set state-nya. Jika case-nya itu ada pilihan biasa, yaitu maka diskon controllernya ini tadi yang di atas kita kasih nilai 0. Jika bukan, kita nggak pilih biasa, maka kita akan pilih pelanggan, yaitu diskon controllernya nilainya 2. Terus pilihan selanjutnya juga ada case pelanggan istimewa. Jadi kita pilih pelanggan istimewa, maka nilai diskon controllernya tadi akan berubah menjadi 4. Seperti itu. Selain itu akan kembali ke nilai defaultnya, yaitu 0. Lalu di sini kita juga buat text form fieldnya untuk pengisian tanggal. Jadi sebelumnya yang tadi untuk yang di atas kan kita tadi saya jelaskan untuk import package intl/intl.dat ini gunanya untuk menampilkan kalender dalam project kita. Di sini kita buat controllernya, yaitu yang sudah dibuat tadi, date controller. Lalu kita berikan label namanya tanggal. Nah, di sini ini saya isikan untuk first date-nya, yaitu tahunnya itu 2000, last date-nya itu 2100. Jadi nggak diperbolehkan untuk memilih sebelum hari itu. Jadi di sini initial date-nya itu ya untuk waktu kita baru buka itu munculnya date now, jadi sesuai tanggal hari ini gitu. Contohnya seperti ini, misal saya klik di sini, maka dia otomatis akan kepilih di tanggal 3. Nah, kita settingnya di sini date is now, date time dot now. Lalu untuk formatnya kita buat date, month, year. Ketika kita masukkan, hasilnya seperti ini. Tanggalnya, ini bulannya, ini tahunnya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada validatornya. Jika kita nggak memberikan isi, kita nggak milih tanggalnya atau nilainya 0, maka akan return ke tanggal beli wajib diisi. Jadi akan muncul peringatan tanggal beli wajib diisi validatornya. Lalu di sini juga kita buat kontainer baru, yaitu untuk harga. Harga di sini kita buat kontrolnya, isikan sesuai ini yang kita buat di atas, yaitu amount controller. Nah, untuk ini yang form ini kita beri nama amount. Jadi kita buat sesuai controllernya di atas tadi, yaitu amount controller. Untuk label teksnya kita berikan nama jumlah beli. Lalu prefixnya ini kita berikan RP. Lalu sama juga di sini juga ada validator. Gunanya untuk tadi, kalau nggak diisi maka akan muncul peringatan jumlah beli wajib diisi. Selanjutnya kita juga ada pilihan, kita buat kontainer baru, yaitu namanya diskon controller. Yang ini diskon controller. Di sini hint text-nya itu ya 0, karena awal secara pilihannya itu pasti 0. Lalu di sini ada pilihan juga, ini nyambung di atas ya, yang diskon controller ini berhubungan dengan yang di atas ini untuk diskon controllernya. Jadi ada perhitungannya diskon controller. Lalu yang di bawah sini selanjutnya kita buat radio list style.
itu untuk pilihan radionya. Jadi kita bisa pilih model radio kayak gini, bisa pilih tidak ya. Kita beri teksnya, namanya judulnya hari libur. Lalu di sini kita buatkan yang pertama list radio listnya, yaitu dengan pilihan tidak. Ini grupnya masuk ke isi Blink sesuai yang di atas tadi. Lalu radio juga titelnya di sini ada ya, yang kedua ini ya, ini juga sama grupnya. Lalu di sini untuk yang saudara, pilihan saudara radio list stylenya, yang pertama pilihan tidak. Lalu ini ada yang kedua pilihannya, yaitu ya, yang ini juga grupnya ini masuk yang is holiday. Lalu di sini ada jenis barang yang dibeli, ada pilihannya, yaitu kita gunakan checkbox. Tampilannya seperti ini. Kalau checkbox kita bisa pilih beberapa. Ini value-nya untuk tipe. Lalu kita buat di sini kontainer dengan margin 10, bottomnya 10, yaitu controllernya yaitu untuk PPN. Jadi ini untuk kita buat PPN-nya yang ini kontainer untuk PPN-nya yang bawah ini. Jadi di sini kita definisikan PPN controller sesuai yang di atas tadi. Kita buat text editing controllernya. Lalu di sini kita kasih label yaitu nama PPN, lalu diberi hint text yaitu 10%. Jadi waktu awal kita masukkan ini, dia akan munculin 10. Jadi secara default nilainya dia 10, tapi kita bisa ubah. Lalu di sini kita juga buat grand totalnya, grand total controller ini kita beri namakan label grand control. Enable-nya kita false karena ini akan terisi secara otomatis, jadi kita nggak bisa ngubah. Lalu kita juga kasih prefix-nya yaitu RP di depannya. Lalu selanjutnya kita juga buat kontainer baru lagi untuk uang yang dibayar. Yang ini uang yang dibayar ini kita ada pilihan kita buat marginnya yaitu 10, bottomnya 10. Lalu kita gunakan controllernya yaitu path of controller yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, kita kasih judul uang yang dibayar. Lalu prefix-nya kita kasih RP juga di depannya. Nah, ini karena ini enable-nya itu false, jadi ini kekunci. Kalau yang bawah ini kan bisa diedit. Lalu selanjutnya di sini kita buat buat kontainer lagi untuk uang kembali. Uang kembali ini di sini kita buat money change controller sesuai yang di atas tadi kita buat. Lalu di sini enable-nya di false karena ini akan keisi secara otomatis, jadi akan dihitung secara otomatis dari rumus yang kita buat di footernya. Lalu diberikan judul uang kembali, diberikan prefix-nya RP depannya ini. Lalu yang terakhir ini ada kita buat row dengan kita buat widget untuk button, elevate button. Ini kan buttonnya ada proses ya, ada proses dari
Nah, untuk yang proses ini kita ketika di on press maka dia akan jalankan handle submit ini. Lalu yang kedua, kita buat elevate button lagi untuk tombol reset. Nah, di sini kita buat ketika tombol itu diklik, maka untuk text editing controllernya tadi yang dibuat ini semuanya ini akan reset jadi clear gini. Ini untuk mengembalikan nilainya secara default atau kembali dalam keadaan kosong. Formnya ini dalam keadaan kosong. Jadi kita klik reset ini, maka ini akan kosong semua, kembali kosong isiannya sesuai ini. Jadi kalau customer name-nya controller clear, ya waktu di clear, waktu di reset yang ininya awalnya diisi, maka otomatis akan hilang, ini kosong seperti itu. Nah, teksnya diberi judul dengan reset itu. Nah, ini yang untuk yang tadi, untuk yang proses, untuk yang tombol proses. Di sini kan kita masukkan handle submit sesuai yang di atas ini tadi. Ini kita buat fungsinya untuk handle submit. Ketika di fungsi ini dijalankan, maka dia akan melakukan perhitungan untuk diskonnya, akan dihitung ini PPN-nya, diskon amount-nya, lalu price after discount, ini semuanya dihitung sampai ke sini grand totalnya. Jadi ini fungsi untuk tombol proses, perhitungan tombol prosesnya menggunakan fungsi handle submit. Kita kasih nama handle submit. Di sini nanti PPN amount-nya itu ya sama dengan price after discount. Jadi nilai sebelum diskon dikalikan PPN. Lalu untuk grand totalnya yaitu price after discount ditambah PPN amount-nya. Jadi harga sebelum diskon ditambahkan PPN. Karena grand totalnya ini jumlah dari sebelum diskon tambah PPN. Gitu. Untuk PPN-nya kan dikalikan nilai PPN-nya. Kalau PPN-nya 10 ya berarti nilai sebelum diskon dikalikan 10 gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin semoga ini bisa memberikan menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.